Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, serta para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, ada beberapa orang yang biasanya mengatakan demikian, saya nanti saja kalau mau melayani atau mengikuti Tuhan, tunggu saya sempurna, tunggu saya sempurna. Lalu dalam hati kecil, kapan orang itu sempurna? Sampai kapan kita tahu diri kita sempurna? Jawabannya hanya satu. Kalau kita sudah bertemu dengan Allah, itulah kesempurnaan. Oleh karena itu tidak pernah sempurna. Kita bisa belajar untuk lebih baik, tapi kita tidak tahu kapan sempurna. Jadi kalau tunggu sempurna, belum melayani, sudah dipanggil oleh Allah, gitu ya. Oleh karena itu pertanyaan itu menggelitik hati saya dan kita semua mungkin. Kapan kita sempurna? Hari ini dalam minggu biasa yang ketiga ini, Injil mengingatkan kepada kita bahwa hidup Kristiani adalah hidup yang memiliki pertobatan. Bukan hanya percaya. Karena soal percaya, saya yakin ketika kita percaya, semua percaya. Tetapi bagaimana kita mau menghadirkan Kristus terus-menerus di dalam hidup kita. Menghadirkan Kristus terus-menerus di dalam hidup kita artinya kita juga mau supaya kita bertobat. Gitu. Oleh karena itu, pertobatan pertama-tama, ya, karena Allah mencintai kita. Allah merindukan pertobatan kita. Bukan karena pertama-tama kita takut nanti masuk surga atau masuk neraka. Bukan. Tetapi kita lebih lagi melihat pertobatan secara lebih baik. Pertobatan dilakukan karena pertama-tama saya mencintai Allah. Karena Allah mencintai saya. Kalau kita mencintai seseorang, pasti kita tidak mau menyakitinya, bukan? Kalau kita sayang sama seseorang, kita tidak mau menyakiti orang tersebut. Begitu juga, kalau kita cinta sama Tuhan, kita sayang sama Tuhan, maka apa yang dilanggar, ya, apa yang Tuhan tidak inginkan kita langgar, kita jauhkan. Hari ini dalam Injil kita mendengar bagaimana Yesus mewartakan waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Sehingga Yesus mau mengatakan kepada kita semua bahwa pertobatan itu adalah pertobatan setiap hari. Sepanjang hidup kita. Selama kita masih hidup, disitulah pertobatan. Dan kemudian kita mendengar bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya. Pertama Simon dan Andreas yang merupakan saudara Simon. Lalu apa yang Tuhan katakan? Mari ikutilah aku dan kamu akan aku jadikan penjala manusia. Kemudian demikian juga dengan Yakobus dan juga Yohanes. Mereka juga dipanggil. Dan apa yang terjadi? Ketika Yesus mengatakan mari ikutilah aku, mereka langsung meninggalkan semuanya. Sehingga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari serta pendengar RRI yang terkasih, pertobatan pertama-tama adalah mengambil keputusan bahwa saya mau percaya kepada Tuhan, mau percaya kepada sabda Tuhan. Mau mengambil bagian di dalam kehidupan bersama dengan Allah. Ada satu langkah, bukan hanya keputusan tetapi kita melangkah untuk maju. Mengambil kaki kita ke depan sedikit demi sedikit. Walaupun berjalan hanya 5 cm. Tidak apa-apa, daripada kita diam di tempat, daripada kita hanya diam, tapi kita melangkah. Tuhan telah memanggil saya, maka saya juga mau katakan, saya mau mengikuti Engkau, meninggalkan semuanya. Oleh karena itu permenungan hari ini, apakah kita sudah sungguh-sungguh melakukan pertobatan kita setiap hari? Atau kita masih stuck, diam di tempat, tidak berjalan. Gitu. Lalu bagaimana caranya? Pertama-tama seperti yang kita ketahui, yang kita tahu bahwa
Pertobatan ditandai dengan mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya. Bacaan pertama dengan cukup jelas sekali mengatakan Nabi Yunus mewartakan pertobatan. Bertobatlah kota Niniwe, kalau tidak kota ini akan hancur. Lalu apa yang dilakukan oleh kota Niniwe orang-orangnya? Rajanya memberitakan pertobatan, semua harus puasa, berdoa, bahkan kambing, ya domba-domba, ternak harus berpuasa. Karena mereka mendengarkan dan melakukan pertobatan itu. Mereka percaya pada perkataan Allah yang disampaikan oleh Nabi Yunus. Dan kemudian mereka melaksanakannya. Sehingga pertama-tama pertobatan ini sebuah keputusan dari kita masing-masing. Allah telah memanggil kita, bagaimana caranya kita harus memutuskan. Pertama itu ya. Lalu yang kedua bagaimana? Yang kedua, mari kita mulai meninggalkan segala yang tidak berkenan di hati Allah. Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes, dulunya mereka adalah penjala ikan. Lalu ketika Yesus mengatakan, mari ikutilah aku dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia, ada satu perubahan. Dari penjala ikan menuju pada penjala manusia. Dari hidup yang lama menuju pada hidup yang baru. Dan ini yang harus kita lakukan. Pertobatan adalah kita mau berubah menjadi manusia yang baru. Manusia yang diinginkan oleh Tuhan. Manusia yang tidak terikat pada apapun. Bacaan kedua Rasul Paulus mengatakan, kalau kamu menangis seolah-olah tidak menangis. Kalau kamu memakai harta duniawi bukan berarti kamu memakainya. Anggap saja tidak memakainya. Bukan berarti kita tidak boleh pakai apa-apa, tidak boleh menikmati, bukan. Tetapi Rasul Paulus mengatakan, hati-hati supaya kita jangan terikat. Kenapa? Kalau kita terikat, susah lepasnya. Begitu juga terikat dengan seseorang sampai mencintai mati-matian. Ya, terlalu protek, nggak bebas. Gitu. Contoh ya, bukan di sini, saya nggak tahu, nggak di sini lah ya. Kalau bisa orang pacaran itu saya dengar gitu ya. Entah cowok atau cewek ya, saya nggak mau ambil gender. Semuanya sama. Kamu kemana? Jam berapa pulang? Sama siapa saja? Makan apa aja? Tidur jam berapa? Dan sebagainya. Karena terikat. Atau lagi kalau udah jatuh cinta. Nggak telepon sehari kayaknya udah setahun gitu ya. Sampai lupa doa gitu loh. Sampai lupa segalanya. Ini keterikatan gitu loh. Sehingga penting juga untuk melihat bahwa seolah-olah kita nggak menggunakannya. Karena kita tahu bahwa Tuhan memelihara semuanya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua bagaimana? Yang kedua mari kita ambil setiap hari dalam diri kita satu pemeriksaan batin. Sebelum tidur kita memeriksa, hari ini saya ngapain aja sih? Apa yang saya lakukan? Oh, tadi pagi saya marah sama istri, suami, anak-anak saya. Besok saya nggak akan marah. Belajar sabar. Minta ampun sama Tuhan. Oh, hari ini kerjaan saya kok kurangnya nggak maksimal. Oke, besok saya akan bekerja maksimal. Oh, hari ini saya lupa mengerjakan tugas. Tugas PR sekolah, karena main game banyak. Oke, besok saya nggak lupa lagi. Itu sebuah pertobatan. Sehingga pemeriksaan batin ini penting untuk kita lakukan setiap harinya sebelum kita tidur. Dan akhirnya apa? Semakin hari kita semakin bertobat, sampai kapan kita tidak tahu, sampai Tuhan memanggil dan akhirnya kita katakan, terima kasih Tuhan, kalau boleh saya tinggal bersama Engkau di kerajaan-Mu. Ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu, Saudara-saudari dan pendengar setia RRI. Dua hal ini kalau kita lakukan, gak usah banyak ya, mungkin kalau Bapak Ibu baca Injil bisa seratusan cara, tetapi dua ini kita lakukan dengan baik setiap hari. Percayalah, kita akan semakin hari menuju lebih kebaikan. Tuhan akan merubah hidup kita. Gitu. Tuhan akan memberikan sukacita. Gitu. Sehingga kita katakan sama seperti Mazmur, beritahukanlah kepada kami ya Tuhan. Ya. Beritahukanlah apa yang harus saya lakukan. Bagaimana saya harus melakukan. Dan ketika kita lakukan ini, maka kita akan bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan bukan hanya menjadi orang lebih baik,
menjadi orang Kristiani yang baik, ya, yang peduli dengan orang lain, yang membantu sesama, dan akhirnya kita melakukan dua hukum kasih ini dengan sempurna. Oleh karena itu kita memohon rahmat pada Tuhan hari ini, supaya kita sungguh-sungguh dapat mengikuti Tuhan sama seperti para rasul, Andreas, ya, Simon, Yohanes, Yakobus. Kita mau mengikuti Tuhan. Mari ikutilah aku, maka kamu akan kujadikan penjala manusia. Mungkin Tuhan berkata berbeda, bukan penjala manusia buat kita. Mari ikutilah aku, maka aku akan memberikan kamu, ya, menjadi suami yang baik, istri yang baik, anak-anak yang baik, dan akhirnya bisa juga memuji Tuhan setiap hari. Untuk itu mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan, kita mohon rahmat ini kepada Tuhan sendiri.